Sekilas di sini akan saya jelaskan tentang pemeriksaan data ya, terutama terkait dengan penggunaan diagram dahan daun dan box plot ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Yang lainnya tidak begitu urgen ya. Oke. Kita sekarang masuk pada topik ya, tentang pemeriksaan data ya. Jadi ini tentang pemeriksaan data ya. Jadi data itu harus diperiksa ya, sebelum dianalisis lebih jauh ya. Jadi kalau tidak ada diperiksa ya, tentu akan terjadi kekeliruannya. Nilai tengah dan ragam atau simpangan baku ya, akarnya dari ragam ya. Nilai tengah ini min ya, min, ragam ini varians ya. Jadi min dan varians ya, merupakan ukuran-ukuran statistik yang sering digunakan untuk poba kontinu ya. Ya, untuk menganalisis poba kontinu ya, biasanya menggunakan min dan ragam min dan varians ini ya. Nilai tengah contoh X bar ya, umum digunakan untuk membuat inferen kepada nilai tengah populasi ya. Pada prakteknya kan kita sering menghitung rata-rata contoh ya. Rata-rata contoh itu kita hitung, misalnya itu sebenarnya kita ingin mempunyai gambaran tentang rata-rata populasi ya. Jadi itu umum sekali kita lakukan ya. Tapi ingat di sini ya, yang kita maksud itu kita sebutnya dalam statistik itu bukan rata-rata ya, tapi min ya. Jadi kita mencari min contoh itu dalam rangka nantinya membuat inferen tentang min populasi ya. 3 anggapan dasar perlu diperhatikan dalam menggunakan nilai tengah dan ragam ini ya. Anggapan atau asumsi ya. Jadi ada 3 asumsi dasar ya, ketika kita menggunakan nilai tengah dan ragam ya. Jadi ketika kita ya dalam menggunakan nilai tengah dan ragam itu dalam dalam pikiran kita ya, atau dalam pemahaman kita ya, itu data itu seolah-olah kita sudah kenal ya, yang kita sebut sebagai ya, kita seolah-olah kita sudah mengenali ya sebarannya sebenarnya. Yang pertama, kita menganggap ya data yang dihadapi itu merupakan gugus tunggal ya, seakan-akan sebagai gugus tunggal. Gugus tunggal maksudnya ya gugus dengan satu pusat ya, karena kita menceritakan satu pusat kan ya, jadi seolah-olah data kita adalah tunggal ya. Nah, padahal nanti kita akan kenali bahwa tidak selamanya ya, ada juga data itu tidak tunggal ya. Barangkali disebut majemuk ya. Apa misalnya yang tidak tunggalnya? Kita misalnya menganalisis ya, atau sebut saja ya peubahnya, atau sedang menceritakan peubah income misalnya, income suatu daerah misalnya. Nah, sedangkan daerah itu
barangkali ada dua kelompok luar masyarakat. Misalnya kita apa ya, ya biasa ya, ada komplek, ada masyarakat umum misalnya ya. Kita punya kawasan, di situ ada komplek ya. Kompleknya itu komplek khusus ya. Biasanya komplek kan punya pendapatan yang lebih tinggi dari masyarakat umum ya, rakyat umum gitu ya, sebut saja gitu ya. Nah, income-nya kalau kita lihat sebarannya, nah itu tidak tunggal ya. Nanti Anda lihat sebarannya itu tidak satu pusat ya, artinya ada dua pusat sebenarnya. Itu untuk biasanya pusat income yang di komplek ya lebih tinggi daripada yang rakyat umum ya. Nah, untuk situasi demikian ya, kita berurusan dengan pusat yang tidak tunggal, ada dua pusat ya tadi ya. Sedangkan kita membicarakan satu pusat ya, tentu pusat yang kita bicarakan itu ya jadi keliru ya. Jadi pusat yang kita peroleh, yang kita bayangkan itu tidak menceritakan ya yang pusat yang income yang kompleks ataupun income yang masyarakat umum ya. Jadi ya jadi keliru ya. Yang kedua, kita membayangkan atau menganggap data yang kita hadapi itu adalah sebarannya simetrik ya. Jadi simetrik itu ya, kita kalau mempunyai informasi min dari sebaran ya, kita bayangkan frekuensi ke kiri dan ke kanan sebarannya sama ya, menurunnya ya, ke kiri dan ke kanan tuh sama dari pusat. Itu yang disebut simetrik ya. Taruhlah kalau income misalnya tadi ya, income itu kita dapat informasi income-nya berapa ya, 5 juta gitu kan. Nah, artinya income di atas 7 juta kira-kira ya, itu kira-kira frekuensinya atau ya sama dengan menurun ke atas dengan menurun ke bawah dari tadi 7 juta ya, dari 3 juta ke bawah itu sama ya. Artinya simetrik. Kemudian pola dari 5 juta ke 7 juta ke atas dan 5 juta ke bawah ke 3 juta itu sama ya. Artinya pusat yang 5 juta itu merupakan pusat sebaran yang simetrik. Itu yang kita bayangkan ya. Yang simetrik itu dalam sebaran barangkali disebut ekor kiri dan ekor kanannya sama ya, itu simetrik. Nah, padahal kenyataannya ada yang ekor kanannya lebih panjang ya, jadi tumpukannya ekor kanannya lebih panjang. Itu yang disebut menjulur ke kanan ya, right skew ya. Ada juga yang menjulurnya ke kiri ya, ekor kiri lebih panjang ya, itu disebut menjulur ke kiri ya. Nah, itu kenyataannya. Padahal kita membayangkan simetrik ya. Kenyataannya tidak mesti seperti itu ya. Bisa menjulur ke kanan, bisa menjulur ke kiri ya. Oke. Nah, yang ketiga, kita juga membayangkan atau menganggap tidak ada pencilan dalam contoh ya. Pencilan itu ada orang menyebutnya outlier ya. Jadi nilai angkanya mencil ya, memang beda sendiri ya. Misalnya kalau kita tadi bicara income misalnya, kita ambil contoh berapa ya, 10 orang lah ya.
ya biasanya umumnya ya kita dapat angkanya beda-beda ya. Ada tadi kan pusatnya ya, taruhlah misalnya kita dapat 5 juta, 6 juta setengah, 4 juta ya, 7 juta ya, 8 juta ya, sekitar segitu ya. Tapi ada satu pengamatan atau satu orang yang income-nya misalnya berapa ya, 50 juta misalnya, bisa aja kan ya. Nah yang 50 juta itu ada yang disebut pencilan ya. Nah ketika kita menghitung min ya, dari contoh yang di dalamnya ada pencilan ya, tentu angka min contoh itu akan ketarik oleh angka yang besar tadi, yang mencil tadi 50 juta. Jadi akan mungkin minnya di situ akan diperoleh berapa? 15 juta barangkali ketika dicari min. Padahal yang umum tadi kan 8, 5, 3 ya, atau 7 ya. Artinya ya dari contoh itu jadi keliru juga ya. Nah sementara itu pencilan itu bisa menyangkut banyak hal ya. Yang pertama bisa jadi data kita itu salah catat ya. Tadi bukan 50 juta sebenarnya, tapi 5 juta ya. Nah, jelas salah catat itu menyebabkan hasil perkiraan kita keliru ya. Oke. Pencilan itu juga bisa memang datanya ada ya, yang 50 juta itu. Tapi memang dia beda sendiri, orang kaya sendiri di situ ya. Jadi kalau menggambarkan masyarakat itu ya dia beda sendiri. Artinya dia sebenarnya bukan populasi yang kita bayangkan, masyarakat keseluruhan itu dengan rata-rata yang tadi umum tadi ya. Jadi itu adalah pencilan juga ya. Nah bagaimana itu pencilan itu ya, kita harus periksa ya, apakah contoh itu ada pencilan enggak. Kalau ada pencilan berarti pencilan itu harus dipisahkan ya. Kalau salah tadi ya, kalau keliru harus dibetulkan, tentu harus kita cari dulu ada nggak. Atau kalau memang ada ya tentu dalam menggambarkan keseluruhan ya kita keluarkan ya pencilan itu untuk menghitung min ya. Contoh. Oke. Jadi ketika kita menggunakan min dan ragam ya, min dan varian ya, untuk melakukan inference atau menganalisis data ya, tentu kita harus bisa memastikan ya, yaitu apakah situasi yang kita hadapi itu seperti yang kita anggap itu enggak. Seperti tadi datanya simetrik itu enggak, simetrik tidak ada pencilan dalam contoh. Nah itulah makanya perlu diperiksa ya. Kalau diperiksa itu semua asumsi ini terpenuhi ya aman gitu menggunakan nilai tengah dan ragam ini. Tapi kalau situasi atau kondisi itu tidak terpenuhi, sebenarnya data kita itu tidak tunggal, sebarannya juga tidak simetrik, ternyata juga ada pencilan ya, kita harus ada usaha-usaha tertentu untuk memperbaikinya supaya keadaannya tadi memenuhi asumsi dasar tentu ya. Nah ini beberapa bentuk sebaran ya. Yang pertama ini adalah sebaran simetrik barangkali ya. Ini kelihatannya tunggal simetrik ya.
tunggal, dia satu pusat ya. Kemudian dia simetrik, ekor kiri dan ekor kanannya sama ya. Box plotnya tanpa simetrik ya, jadi median di tengah-tengah, kotaknya membagi kotak sama besar kira-kira ya, lalu ekornya sama panjang, itu simetrik ya. Yang kedua ini adalah sebaran tunggal juga ya, karena puncaknya dengan satu pusat ya, dia menjulur ke kanan, right skew ya. Nah, ekor kanannya lebih panjang ya. Nah, box plotnya tampak tidak simetrik ya, garis mediannya agak ke kiri ya, jadi mengesankan boxnya yang sebelah kiri itu lebih padat ya, karena itu kan 25% ya. Box kanannya lebih, bagian kanannya lebih panjang ya, demikian juga ekornya ya, ekor kanan lebih panjang daripada ekor kiri. Gambar 3 adalah sebaran tunggal yang menjulur ke kiri ya. Ke kiri, lihat ekor sebarannya yang ke kiri lebih panjang ya. Ini box plotnya ya, tidak simetrik ya, lebih panjang ke kiri. Nah, ini barangkali ini ada suatu sebaran yang tidak tunggal ya. Lihat, perhatikan di sini ya, kelihatannya tidak tunggal. Ini pusatnya tidak hanya satu ya, barangkali ada dua pusat ini ya. Nah, untuk situasi demikian, box plot akan menampilkan kira-kira seimbang ya, seimbang. Jadi box plot itu tidak memberikan gambaran apakah dia itu tunggal atau tidak tunggal. Dia anggap sebenarnya tunggal ya. Dia hanya memberikan informasi apakah dia simetrik atau tidak ya. Nah, kembali ke pemeriksaan data ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan data ya, kita perlu periksa ya tadi tentang 3 asumsi dasar tadi: ketunggalan, kesimetrikan ya pada peubah ya, dan tidak ada pencilan dalam contoh ya. Nah, pertama, ketunggalan gugus data barangkali dapat diperiksa dengan menggunakan diagram daun atau histogram. Jadi kalau kita memperoleh data, kita buat ya diagram daun atau histogram ya. Nah, di situ kalau dia itu berasal dari kalau dia menunjukkan satu pusat ya kemungkinan besar dia dari populasi yang satu pusat juga ya, kemungkinan besarnya ya, meskipun tidak mesti ya, tapi artinya barangkali kita kalau kita mempunyai data contoh yang memang satu pusat ya, kita boleh berbesar hati lah bahwa dia itu berasal dari dari peubah yang tunggal ya. Nah, sebaliknya kalau kita memperoleh diagram daun atau histogram yang menunjukkan indikasi yang kuat adanya ketidaktunggalan data ya. Nah, kita mungkin perlu menyelidiki apa yang bisa memisahkannya. Misalnya income ya, tadi income itu barangkali bisa dilihat domisilinya ya. Tadi kan kemungkinan misalnya di komplek atau di luar komplek gitu ya. Tadi sudah pernah kita singgung ya. Nah, kalau memang situ bisa dipisahkan,
barangkali nanti deskripsinya itu ada dua macam ya. Bagaimana untuk yang komplek, mana yang di luar komplek atau masyarakat kebanyakan income-nya ya. Nah baru jadi kita punya tidak lagi berhadapan dengan satu populasi yang populasi tunggal, tapi dengan populasi yang lebih dari satu ya. Oke. Nah kalau kita sudah tahu bahwa atau kita lihat bahwa data kita itu berasal dari populasi tunggal ya, nah baru kita bisa cek ya kesimetrikannya. Kesimetrikannya kita gunakan box plot ya. Nah, kita lihat informasi gambarannya ya, apakah simetrik atau tidak. Dan satu lagi kemungkinan adanya pencilan ya. Ya. Kalau kita memperoleh data itu ternyata tidak simetrik, misalnya menjulur ke kanan, itu lalu kita gunakan hitung X bar-nya, tentu X bar kita akan bias ya. Dia akan kalau ke kanan berarti dia akan ketarik oleh yang besar ya, artinya akan bias ke nilai yang besar ya kalau menjulur ke kanan. Artinya nanti kan kita menggunakan X bar ya, X bar kita tidak menggambarkan keadaan yang kita bayangkan ya, yang sebenarnya kita membayangkan simetrik ya. Nah kalau demikian barangkali kita perlu melakukan mungkin apa yang disebut transformasi ya. Data itu transformasi istilahnya ya, dikuadratkan, dilogaritmakan, sehingga nanti ceritanya bukan dalam X-nya tapi log X-nya atau kuadrat X-nya. Itu kalau tidak simetrik ya. Kalau simetrik ya syukur ya, kita berarti udah aman ya. Nah kemudian pencilan ya, kalau dalam contoh kita atau di dalam box plot tadi ya, tanpa adanya pencilan, berarti kita harus periksa ya, apakah betul apa enggak. Dicatatnya itu seperti itu tadi ya, misalnya income, pernah kita cerita ya, ada income yang 50 juta ya, itu apa betul kan 50 juta ya, ya dicek ya, barangkali sebenarnya 5 juta. Nah ketika dicek ternyata salah ya harus dibetulkan, baru kita buat lagi apakah masih ada pencilan atau tidak. Kalau sudah oke ya tidak ada masalah ya. Nah tetapi kalau ternyata pencilan itu memang ada ya, datanya memang ada memang di situ, misalnya tadi kita cerita income ada yang 50 juta, yang lainnya memang sekitar 4 juta, 8 juta, 5 juta gitu ya. Ini ada 50 juta. Nah tentu kita dalam mendeskripsikan secara umum kita harus pisahkan itu ya. Jadi tidak disertakan dalam analisis ya. Kalau tadi misalnya sebelumnya kita punya 10 pengamatan ya tinggal 9 ya. Yang satu dipisahkan ya istilahnya. Ya. Jadi deskripsikan untuk yang data yang umum saja ya. X barnya dihitungnya ya. Oke ya. Nah, kenapa yang pencilan itu harus dipisahkan ya? Sebenarnya memang secara apa ya, logiknya kelihatannya memang pencilan itu lain dari yang lain. Artinya kalaupun mau diceritakan dia harus diceritakan secara terpisah ya, khusus ya. Jadi nanti ceritanya deskripsi umum tanpa pencilan, kemudian cerita yang pencilannya gimana gitu. Tadi income misalnya. Karena dalam beberapa hal mungkin yang pencilan itu yang dicari ya. Ketika dicek ternyata ada pencilan, oh itu yang dikejar ya.
Misalnya dalam mencari bakat ya, kita tes bakat apa, bakat seni misalnya, tes kompetensi seni misalnya. Ya yang umum ya di box slot ya, yang punya bakat misah sendiri. Jadi memang pencilan itu terpisah ya dari yang umumnya. Oke ya. Nah, untuk latihan ya, Anda coba ini gugus data ya. Skor ujian 50 orang mahasiswa. Coba Anda buat deskripsinya, diagram daunnya, kotak garisnya, lalu seperti apa. Tadi sudah kita ceritakan ya. Memeriksa ketunggalan, simetrikan, kemudian ada pencilannya. Nah, kemudian yang B-nya adalah membuat ringkasan statistik. Ini yang disebut, ini sebenarnya minta bagaimana mencari X-bar-nya dan S-nya. Ya, nanti hubungkan itu yang bagian B itu dengan A. Apakah artinya di A akan memeriksa 3 asumsi ya. Nah, kalau 3 asumsi itu terpenuhi ya, yang B itu ya artinya gambaran deskriptifnya X bar dan S-nya itu istilahnya apa ya, cukup baik lah barangkali ya untuk mendeskripsikan populasi atau menggambarkan data itu tadi ya. Tapi kalau enggak, berarti Anda harus ceritakan kira-kira apa masalahnya. Kemudian yang C itu apabila ada pencilan, kira-kira apa tindakan Anda dikaitkan dengan skor ujian tadi. Kalau pencilan itu kan nggak mesti di atas ya, bisa di bawah juga. Ya, Anda berarti ya Anda berpretensi lah sebagai penganalisis. Oke, Anda bisa ceritakan itu ya. Ya. Nah, yang kedua, Anda bisa perhatikan ya bahwa diagram dan daun itu merupakan versi lain dari histogram ya. Nah, Anda bisa bandingkan ya, apa kira-kira kelebihan dari bentuk diagram daun itu dibandingkan histogram. Ya. Oke. Kemudian Anda bisa juga menceritakan kekurangan dan kelebihan penyajian dalam bentuk tabel atau visual ya. Sebaran tertentu ya. Dan penyajian dalam bentuk ukuran-ukuran deskriptif ya. Tadi kan kalau dari ukuran deskriptif kita dapat informasi mean dan variance ya, itu terutama ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kita memperoleh gambaran sajian visualnya ya. Nah, apa kira-kira kelebihan dan kekurangannya dari dua bentuk penyajian itu? Ya tentu dua-dua itu saling menunjang ya. Tapi ya Anda harus, di sini poinnya adalah Anda bawa dua bentuk itu tidak bisa diabaikan ya, salah satu. Jadi ketika Anda berbicara sebaran bentuknya dalam bentuk visual atau tabel, kan Anda membutuhkan ukuran-ukuran deskriptif. Nah, ketika Anda menggunakan ukuran deskriptif, sebenarnya Anda perlu juga informasi tentang sebarannya seperti apa itu ya. Ya, dikaitkan dengan tadi dengan eksplorasi dan sebagainya. Oke. Ya, dalam latihan ini Anda silakan untuk menuliskannya secara bebas ya. Mengarang ya, untuk menguji pemahaman Anda tentang apa yang sudah dibahas sebelumnya. Oke. Demikian ya sekilas tentang pemeriksaan data ya. Oke, semoga bermanfaat.